Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih kepadamu untuk kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran akan firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu datang di kaki salib Tuhan, mohon supaya Engkau mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan di paroki ini. Bukalah hati kami Tuhan dan bukalah pikiran kami. Pakai dan jamah Tuhan bibir lidah hamba-Mu supaya setiap apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini semuanya datang daripada Engkau. Bungkusi hamba-Mu dengan darah Yesus Kristus dan selindungi di belakang salib Tuhan, biar yang tampak, kelihatan dan kedengarannya suara dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di bawah fasa pertama perintah kawalan pergerakan 3.0, dan kalau ada di antara jemaat yang mungkin merasa tertekan atau mungkin anak-anak kita mengalami tekanan-tekanan akibat mungkin terlalu lama berkurung di rumah, saya harap supaya ibu bapak bolehlah memberikan motivasi kepada anak-anak kita atau kepada siapa saja yang merasa hidupnya mengalami tekanan akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini. Nah saudara, bila kita bercakap tentang motivasi, saya hari ini terpanggil untuk kita belajar bersama-sama satu tema yang bertemakan motivasi mengikut Yesus. Nah, kalau saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah motivasi kita waktu kita mengikuti Yesus? Mengapa kita mengikuti Yesus? Atau mengapakah kita ingin melayani Tuhan? Mengapakah kita ingin datang dan melayani Tuhan dalam apapun bidang-bidang pelayanan yang kita ceburi saat ini di gereja kita atau di tempat pelayanan kita? Motivasi kita melakukan itu, motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita mengikuti Yesus itu apa, saudara? Perlu ada jawaban untuk persoalan ini. Makanya saudara, pada hari ini saudara, saya mau mengambil tema motivasi mengikut Kristus. Tema ini saudara membuka pikiran dan membuka hati kita untuk kita berpikir apakah motivasi kita ini benar atau salah waktu kita mengikuti Tuhan dan waktu kita melayani Tuhan. Saya mau mengambil teks firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat yang ke-66. Kalau boleh saudara, jemaat boleh membaca satu pasal dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini. Karena untuk memahami dalam konteks yang lebih luas tentang motivasi, tentang tema yang saya ingin bahaskan pada hari ini, kita perlu membaca keseluruhan pasal ini. Namun saudara, pada hari ini saya cuma dapat membaca ada beberapa ayat saja sebagai satu rujukan kita bersama-sama. Nah, saya ingin membaca di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 saja. Mari kita dengar firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keseluruhan pasal 6 ini, saya mau memberikan gambaran secara singkat. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, kita melihat di sana bagaimana Yesus telah memberikan makan kepada 5.000 orang dengan cara yang ajaib, dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan dia memberikan makanan kepada 5.000 orang sehingga mereka kenyang. Kemudian sudah dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21, di situ setelah Yesus memberi makan kepada murid-muridnya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak dahulu ke seberang. Dan di sana kita melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, di sana kita melihat orang ramai sedang mencari Yesus. Dan dalam pembacaan tadi ayat yang ke-25, kita melihat di sana bahwa apabila mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata, "Bila mana engkau tiba di sini?" Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tema motivasi mengikut Yesus, saya ingin memberikan dua poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ada motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar untuk mengikuti Tuhan, motivasi yang tidak benar di dalam melayani Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat saudara 5.000 orang yang telah diberi makan oleh Yesus, mereka mencari Yesus. Saudara, itu merupakan satu perkara yang baik, bukan? Mereka mencari Yesus, tapi perhatikan baik-baik, apakah motivasi pada waktu mereka mencari Yesus? Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-26, kalau saya bacakan sekali lagi, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jemaat yang saya kasihi, murid-murid atau orang yang telah diberi makan 5.000 orang ini mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Kenapa, saudara? Mereka mengikuti Yesus, mereka mencari Yesus karena mereka berpikir seperti ini, saudara. Kalau saya ikut Yesus, saya pasti akan diberi makanan. Berarti mengikuti Yesus itu dalam pikiran mereka adalah Yesus akan menyediakan keperluan jasmani mereka. Dengan istilah, apabila mereka mengikuti Yesus, mereka tidak perlu masak, karena kemana saja kami pergi, kami yakin percaya bahwa Yesus akan memberikan kami makanan. Saudara, ini adalah motivasi yang salah. Motivasi mengikuti Yesus untuk memenuhi keperluan pribadi. Saudara, tidak salah apabila kita mengikuti Yesus, kita lebih diberkati dan terus diberkati, karena apabila kita mengikuti Tuhan, kita percaya kita akan diberkati. Tapi saudara, perhatikan baik-baik, itu bukanlah motivasi sebenar kita mengikuti Yesus. Orang yang memiliki motivasi yang salah, apabila dia mengikuti Yesus, di dalam pikiran mereka akan memperoleh sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang lebih bersifat pribadi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya saudara kalau orang yang melayani. Nah, saya mau tanya bagi kamu, bagi semua jemaat atau bagi mereka yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan, apa saja pelayanan saudara? Sama itu pelayanan pujian, penyembahan, atau apa saja di dalam gereja. Saya ingin bertanya saudara, apakah motivasi kamu melayani Tuhan? Apakah kamu melayani Tuhan karena kamu suka-suka saja? Atau apakah melayani Tuhan karena itu satu hobi? Karena apabila saya melayani Tuhan, saya akan lebih terampil di hadapan. Saya boleh nampak di hadapan.
Atau apakah kita mengikuti Tuhan atau kita melayani mengikuti Yesus itu karena kita terikut-ikut dengan kawan? Nah, perhatikan baik-baik motivasi kita. Kalau ada motivasi yang seperti itu di dalam hati kita, saudara, motivasi itu adalah motivasi yang salah, tidak benar. Dan dalam petikan ini kalau kita baca dengan lebih jelas lagi, saudara, orang yang seperti ini selalu saja memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Yang pertama, saudara, orang yang memiliki motivasi yang salah dalam melayani dan mengikuti Yesus seringkali memiliki sikap lupa. Lupa apa? Lupa daratan. Mereka akan lupa tentang kebaikan Tuhan. Mereka akan lupa tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Karena motivasi mereka salah, saudara. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, lanjut di dalam ayat yang ke-30, kita melihat di sini, saudara, firman Tuhan berkata, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya?" Saudara yang saya kasihi, orang ramai yang datang kepada Yesus, mereka meminta tanda dari Tuhan. Padahal kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat yang pertama, Yesus telah melakukan tanda-tanda yang ajaib. Yesus telah memberikan mereka makanan sehingga mereka kenyang. Tapi pada waktu itu, orang-orang yang datang kepada Yesus masih meminta tanda. Tanda apakah? Tidak cukupkah tanda dengan memberikan makanan dengan cara yang ajaib yang Yesus berikan kepada mereka? Saudara, orang yang motivasinya salah selalu lupa. Orang yang motivasinya salah mengikuti Yesus selalu melupakan kebaikan Tuhan dan tidak mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Inilah orang-orang yang mengikuti Tuhan. Inilah orang-orang yang mencari Yesus. Tidak salah mencari Yesus kalau kena pada motivasi yang benar. Nah, saudara, orang yang memiliki motivasi yang salah juga, saudara, kadang-kadang sering kali bersungut-sungut. Kalau dalam ayat ini dalam petikan ini kita lihat dalam ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti turun dari surga." Saudara yang saya kasihi, selalu ada sungutan. Inilah sifat orang yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Kalau ada sesuatu tekanan-tekanan yang dihadapi, kalau ada sesuatu khotbah-khotbah yang keras, sering kali ada sungutan terjadi. Itu tidak benar, ini salah, si padri salah, si penginjil salah, oh pentadbiran salah. Itu semua salah, selalu ada sungutan-sungutan, saudara. Berhati-hati. Tidak juga salah kalau kita berikan teguran-teguran yang membina kepada kepimpinan gereja. Tapi dalam bab bersungut-sungut mungkin karena pelayanan kamu, saudara, perhatikan baik-baik apakah motivasi kita mengikuti Yesus, apakah motivasi kita melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat yang terakhir, saudara, orang yang memiliki motivasi yang salah mengikuti Yesus, orang seperti ini selalu cepat tersindir dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ini, saudara, saya mau katakan ini berada di tahap yang bahaya. Karena akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Kalau motivasi itu salah. Kalau kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66, saya bacakan, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat yang ke-66 berkata, "Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia." Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata, mulai dari hari itu. Karena Yesus memberitakan firman Tuhan yang berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Dan kamu harus makan tubuhku dan minum darahku," kata Yesus.
Saudara, apabila mendengar firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu, saudara, mereka berkata, "Oh, ini khotbah terlampau keras. Kami tidak sanggup menerimanya." Dan hari itu mereka mulai mengundurkan diri. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang memiliki motivasi yang salah mengikuti Yesus, seringkali saudara tersindir dengan khotbah si padri. Seringkali tersindir dengan khotbah para hamba-hamba Tuhan. Dia tidak sadar, saudara, bahwa Roh Kudus sedang menegur dia. Dia tidak sadar, saudara, bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Tapi dia berkata, "Oh, ini terlalu keras." Dan mulai mengundur diri. Nah, saudara yang saya kasih, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk kita memiliki motivasi yang benar untuk mengikuti Yesus. Saudara, orang yang memiliki motivasi yang benar mengikuti Yesus, dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu mengingat kebaikan Tuhan, bukan seperti orang-orang yang datang kepada Yesus, yang meminta tanda dari Yesus. Orang yang memiliki motivasi yang benar, dia tidak akan bersungut-sungut di dalam pelayanannya. Dia tidak akan bersungut-sungut apabila dia menjalankan tugasnya. Apabila dia mengikuti Tuhan, Tuhan bawa dia ke lembah kekelaman, dia tidak bersungut-sungut. Tuhan membawa dia ke atas gunung, dia tidak bersungut-sungut. Tuhan membawa dia ke dalam, mengizinkan dia masuk ke dalam pencobaan, dia tidak bersungut-sungut. Ini orang yang memiliki motivasi yang benar mengikuti Tuhan. Dan orang yang memiliki motivasi yang benar, saudara, dia tidak mudah tersindir dan dia pasti tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia akan sentiasa percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu selalu menguatkan dia. Saudara, saya ingin membaca dalam ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki motivasi yang benar, orang itu akan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, dibawa ke lembah pun pasti saya tetap mengikuti Yesus. Dikhotbahkan dengan sekeras manapun, dia berkata, pasti saya akan mengikuti Yesus. Karena firman Tuhan berkata, kehendak Allah supaya kita percaya sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Saudara, dalam ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki motivasi yang benar, saudara, dia akan melayani, dia akan bekerja seperti dia bekerja untuk Tuhan. Dia akan melayani dan melakukan segala sesuatu seperti dia lakukan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Saudara yang saya kasih, dalam petikan ini, saudara, Yesus tidak menghalang untuk kita bekerja. Bekerja itu paling penting, dan saya tahu juga sangat penting. Apakah entah lagi di musim pandemik ini kita harus memiliki pekerjaan. Namun saudara, menurut Yesus ada yang lebih penting daripada makanan jasmani. Makanan itu penting, keperluan jasmani itu penting. Tapi kata Yesus kepada orang yang mencari Dia, bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup
yang kekal. Saudara, ini motivasi mengikuti Yesus. Bukan saja percaya kepada Yesus, tapi terus mencari Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal, itu adalah pribadi Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah makanan itu, akulah roti yang turun dari surga. Saudara, firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup hanya dengan roti saja, tapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu dikatakan oleh Yesus. Makanya saudara, mari kita perhatikan baik-baik motivasi kehidupan kita. Motivasi waktu kita mengikut Yesus atau waktu kita melayani Tuhan. Apakah motivasi kita benar, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, melayani Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan? Saudara, orang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan, saudara, dia tidak akan cepat tersinggung. Saya ingin membaca satu ayat yang terakhir. Dalam ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-68. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, setelah murid-murid atau setelah orang ramai itu pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak mau pergi juga ikut mereka? Namun inilah ciri-ciri murid yang memiliki motivasi yang benar mengikuti Yesus. Ya, Petrus berkata kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi lagi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sungguh pun sakit. Sungguh pun perkataan firman Tuhan itu seperti menggoncangkan iman kami, menyentuh iman kami. Tapi perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, inilah motivasi sebenar kita mengikuti Yesus. Bukan seperti orang ramai yang telah makan dan mereka mencari Tuhan karena makanan. Saudara, sebelum ada pandemik ini dan pada waktu kita masih boleh mengadakan kebangunan rohani, kemah sana, kemah sini, saya melihat ada ramai orang yang suka mengikuti kemah sana, kemah muda-mudi. Tidak salah saudara mengikuti kemah muda-mudi, kemah belia atau kemah bapak atau kemah ibu-ibu atau konferensi doa. Tidak salah saudara kita mengikuti upacara-upacara seperti, dan saya sentiasa mendorong kalau mungkin selepas pandemik ini berlalu ada kemah-kemah seperti ini, saya sentiasa mendorong untuk saudara mengikutinya kalau ada. Tetapi perhatikan baik-baik motivasi. Pada waktu saudara mengikuti kemah muda-mudi atau kemah belia atau apa sih, apakah motivasi kita benar mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan? Saudara, perhatikan baik-baik. Mari kita selidiki hati kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada dua kumpulan manusia atau dua kumpulan orang Kristen yang kita sedang bahaskan pada pagi hari ini. Adalah kumpulan pertama adalah kumpulan yang memiliki motivasi yang salah karena mengikuti Yesus, waktu mengikuti Yesus. Dan kumpulan yang kedua memiliki motivasi yang besar, yang benar waktu mengikuti Yesus. Anda di kumpulan yang mana? Dan saya berdoa pada hari ini, semoga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar dikuatkan, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh yang benar waktu kita mengikuti Yesus, sehingga kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah tersinggung, bahkan kita sentiasa mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan, dan kita tidak akan bersungut-sungut pada waktu kita mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, bahkan menegur kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus Engkau jamah agar mereka memiliki motivasi yang benar, yang sungguh waktu mereka mengikuti Engkau. Bahkan melayani Engkau dengan motivasi yang benar, yang betul, sungguh-sungguh ingin melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami,
pada waktu kami mendengarnya, dan biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.